Mas, kadang tuh kita nyesel ketika seseorang itu nggak ada ya nggak sih? Bener banget. Salah satunya bapak gue sendiri, Mas. Aku dulu tuh bilang terima kasih aja malu. Bilang terima kasih malu. Sama bapak gitu. Iya, mau nyampein apa aja malu, Mas. Tapi kamu kalau bilang terima kasih ke guru nggak malu ya? Nggak malu, itu Kalau nggak tahu bilang kenapa. terima kasih ke teman nggak malu ya? Nggak malu. Tapi ke orang tua tuh rasanya malu gitu, Mas. Bahkan meluk aja saya nggak pernah, Mas. Tapi setelah bapak saya meninggal tuh rasanya kayak, kenapa saya nggak lakuin itu pada saat bapak masih ada? Benar-benar. Kayak saya Mas Daus. Gimana, Saya Mas? itu dulu waktu ibu masih ada, Mm-mm. kalau saya pulang larut malam, ibu pasti marah-marah. Mm-mm. Dalam hati ini ibu cerewet banget sih. Iya, Tapi setelah ibu nggak ada dan nggak ada yang ngomelin, itu ternyata dalam hati baru ngerasa ternyata ibu ngomel itu ada tujuannya. benar. Karena yang peduli dengan kita cuma ibu. Selain ibu nggak ada yang peduli. Kita mau pulang larut malam, mau pulang jam berapa, ataupun nggak pulang pun nggak ada yang peduli. Yang peduli cuma ibu. Walaupun ibu galak, Heeh, tapi sebenarnya untuk tujuan baik untuk kita. benar, Mas. Dan banyak orang yang bilang terkadang sesuatu yang berharga itu justru setelah mereka itu nggak ada. Benar-benar banget. Ya kayak gini lah, paribahasa yang tentang ibu bisa banyak merawat anak, Iya. tapi belum tentu anak banyak bisa merawat ibu. Oh iya. Iya, tahu kan Mas yang itu? Kayak satu ibu bisa merawat 5 anak. Benar. Tapi 5 anak Belum belum tentu tentu. bisa merawat satu ibu. Iya, benar. Nah, dari situ tuh kadang aku masih ada rasa penyesalan. Gimana ya? Di saat aku masih ada orang tua tuh, aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa kasih apa-apa. Jadi kayak aku jalan, tapi sekedar jalan sekarang tuh. Semenjak bapak nggak ada, kayak hidupku tuh hampa, nggak ada yang ngarahin. Iya. Padahal waktu bapak masih ada, jujur Mas, saya agak benci lah dengan sikapnya. Kayak Benci kenapa? ya kadang kan kita kan sebagai anak kadang nggak pas kan pemikiran sama orang tua. Diomelin juga. Iya, kita kadang nggak pas ya. Tuh kadang rasanya kayak, Iya. kenapa sih kayak gini, kenapa kayak gini, benci gitu. Iya. Tapi setelah bapak meninggal, rasa benci itu kenapa pudar? Kayak langsung, kayak kenapa sih dulu aku benci? Ya dari situ kayak aku belajar ya. Jadi gini teman-teman, kita belajar bahwasanya seenggak-enggaknya orang tua, maksudnya semarah-marahnya sama orang tua, kita harus tetap menghargai, ya nggak Benar, sih? benar, benar. Karena kita baru merasain setelah orang itu nggak ada. bener. Iya. Kadang mungkin Mas Daus dalam hati itu ngerasa benci sama orang tua cuma karena berbeda pendapat. Bener. Padahal pendapat orang tua itu sebenarnya yang benar. Iya bener. Kadang-kadang pendapat kita yang salah, tapi kita ngerasa benar cuma gara-gara kepengen kita, nafsu kita aja. Iya. Tapi sebenarnya yang benar itu ya pendapatnya orang tua. Cuma hanya karena berbeda kelompok, orang tua sering kumpul dengan orang tua, anak muda sering kumpul dengan anak muda, dan punya pandangan yang beda. Iya. Sehingga ketika kita kumpul di rumah, kita punya perbedaan pendapat, itu ngerasa dalam hati, apa sih? Kok ngatur-ngatur gini? Apa sih? Iya. Saya aja nggak gitu, masa bapak kayak gitu? Iya. Tapi cuma dalam hati. Iya dalam hati. Tapi kalau dari Mas Hafik sendiri, penyesalan setelah orang tua nggak ada itu apa gitu? Penyesalan paling menyesal itu ya. Itu ketika ibu kepengin sesuatu, yaitu sesuatu itu sangat besar, yaitu kepengin berangkat haji dan kepengin lihat saya sukses, Ya. tapi ternyata saya belum kerja, saya belum apa-apa, dan ibu sudah sakit. Waktu itu saya kan lagi ujian nasional, Mas. Oh iya. Ibu saya sakit masuk ICU, saya lagi ujian nasional, Kelas berapa itu Mas? kelas 3 SMA. Oh kelas 3 SMK. Saya pikiran saya yang penting ujian dulu, orang tua nanti. Padahal itu kan lagi pilihan banget. Iya bener. Kita mau milih nunggu orang tua di rumah sakit atau kita mau menyelesaikan ujian nasional yang cuma 4 hari waktu itu. Mas. Bener. Nah, waktu itu saya lebih milih ujian nasional karena atas perintah bapak, kamu selesaikan dulu ujian nasionalnya, nanti kalau udah selesai kamu pergi ke rumah sakit nunggu gantian kalau udah nunggu. Waktu saya ujian nasional kan nggak bisa gantian, bapak terus yang di sana. Iya. Nah, apa-apa sendiri. Tapi setelah saya selesai ujian nasional kan bisa gantian. Iya bener. Tapi penyesalan terbesar adalah ketika ibu saya masuk ICU dan saya nggak bisa nemenin, itu rasanya dalam banget. Bener. Jadi bahwasannya kadang tuh kita belum bisa memilih mana yang lebih penting, mana yang
bisa didahulukan, mana yang ini Iya. kita belum bisa ya. Iya. Pada saat itu kita masih kecil guys. Mungkin Ya. badannya udah besar tapi pola pikirnya kecil. Sama sih mas, soalnya waktu bapak saya meninggal, saya ini umur berapa ya? 16, Oh masih 16 tahun. 18 ding. 18. Mm-mm, Berarti kelas, sama kayak aku. kelas 2, mau kelas 3, mau kelas 3 Iya. SMK. Di situ saya, bapak lagi kondisi sakit, tapi kan udah sembuh kan. Iya. Nah saya waktu itu masih di rumah, saya mau main lah. Tapi nggak tahu firasat saya ini nggak jadi main gitu, langsung Kepengen pulang. langsung ke jenguk bapak di rumah sakit. Oh, kalau boleh tahu sakit apa? Dia komplikasi sih mas, banyak. Oh, komplikasi. Dan dari situ kayak waktu bapak meninggal tuh kayak campur aduk rasanya. Bener-bener gimana ya? Oh, rasanya yang ngarahin itu nggak ada ya? Iya. Yang ngarahin hidup itu kayak ya biasa bapak apa-apa sama bapak, ngomongnya sama bapak. Begitu bapak nggak ada, pasti kok nggak ada yang ngomongin, nggak ada yang Iya. ngarahin gitu. Apa-apa Kaget. sendiri gitu. Iya benar. Tapi kalau waktu bapak masih ada pun, ya itu kadang benci ya. Kadang ya kadang Kan namanya maksudnya anak benci gitu. kan cuma benci pola pikirnya. Bener. Yang namanya anak pasti kan ada yang nggak cocok lah sama orang tua gini gitu. Bener. Tapi kan bencinya cuma dalam hati toh, nggak sampai disampaikan. Iya bener. Tambahan tadi Mas Daus, kadang sekarang banyak anak itu yang lebih mengutamakan pacar dan bikin status terima kasih sudah menemaniku dari nol. Waduh. Ya, seolah-olah pacar itu lebih penting daripada orang tua. Itu salah banget Mas Daus. Iya. Padahal yang orang tua semakin tua itu semakin menunggu kesuksesan kita. Iya benar. Jadi teman-teman, pesan saya, hargai waktumu bersama orang tuamu selagi kita masih bisa dan selagi masih ada mereka gitu. Ya, benar banget Mas Daus. Iya. Pokoknya habiskanlah seluruh waktu kalian bersama orang tua sebelum kita membangun keluarga sama orang lain. Iya. Karena kita nggak tahu waktu kita dengan orang tua itu sampai Seberapa kapan. banyak? Iya benar. Karena kita kan sebagai anak mungkin dari pagi udah nyiapin sarapan langsung berangkat sekolah, sekolah sampai sore, mungkin nanti sore ada bimbel, ketemu sama orang tua malam. Iya. Pastikan nanti malam makan malam dengan orang tua dan ketawa bersama. Iya. Terima kasih teman-teman.